Mm-mm. Dipakai orang. Oke. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sekarang Bapak mau bawa ke tempat terjadinya Sukhoi. Oke, Sukhoi yang tempo hari nabrak Gunung Cisalak. Oke, siap? Santai, masuk dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kita sekarang ada di kejadian Sukhoi yang belum terjadi tabrakan. Sebelum terjadi tabrakan, kita ada di dalam pesawat. 1, 2, 3, hep. Apa yang kita lihat? Lagi ngapain? Foto-foto terus? Ngobrol-ngobrol terus? Pada sibuk. Terus apalagi yang kita lihat? Cewek cantik. Cewek cantik. Terus kenapa kita perhatiin cewek cantik itu? Dia ngeliatin kita. Kita tahu nggak siapa namanya? 1, 2, 3, hep. Nggak apa-apa. Oke. Nah sekarang apa yang terjadi sebelum Sukhoi itu nabrak? 1, 2, 3, hep. Kenapa? Terus? Kenapa? Terus? Terus apa yang kita perhatiin? Apa yang kita lihat? Rame terus? Terus? Oke, kita sekarang lagi ngerasain pesawat Sukhoi sebelum nabrak sampai nabrak. 1, 2, 3. Rasain semua, rasain semua, rasain semua. Takut, kenapa takut? Terus? Apa yang terjadi kemudian? Api. Terus? Panas. Terus? Sakit. Teriak. Terus? Gelap. Oke, habis itu selesai. Kita masuk ke dalam lagi, lebih dalam lagi. Setelah kejadian itu, kita melihat arwah-arwah orang itu. Kita punya kemampuan. 1, 2, 3, hep. Apa yang kita lihat? Terus? Ada nggak yang mau coba berkomunikasi sama kita? Minta tolong. Laki apa perempuan itu? Perempuan. Coba samperin. Samperin. Kita mampu. 1, 2, 3, hep. Apa yang dikatakan sama dia? Terus? Mau pulang. Terus? Sedih. Sekali lagi, ada nggak yang mau disampaikan sama mereka? Salam sama keluarga. Siapa tuh yang mau berkata? Perempuan atau laki-laki? Perempuan.
perempuan pakai baju hitam. Oke, sekarang kita tahu namanya. 1, 2, 3, hop. Siapa namanya? Ismi. Oke. Apa yang dikatakan Ismi? Oke, kita punya kemampuan mampu melihat semuanya. Oke, setelah itu selesai, coba lihat kita, apa yang terjadi? 1, 2, 3. Gila, oke. Sekarang masuk lagi yang lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Oke, sekarang. Nah, sekarang kita ada di rumah Bapak. Dalam hitungan ketiga, kita kembali lagi ke rumah Ita. 1, 2, 3, hop. Sekarang kita di rumah Ita. Siapa yang kita lihat? Oke, Bila, terus siapa lagi? Sama Ian. Emak di mana tuh? Cari emak di mana tuh? 1, 2, 3, hop. Gua bawa. Ngapain ngayap? 1, 2, 3, hop, lihat. Ketawa. Oke, coba kita ngerasain lagi. Apakah perutnya masih sakit? 1, 2, 3, hop. Enggak. Oke. Nah, sekarang kita coba. Kita lihat pacar Ita. Ita mampu melihat pacar Ita. 1, 2, 3, hop. Lagi ngapain dia? Hah? Lagi ngapain dia? Lagi kerja. Terus? Kenapa? Senyum-senyum. Sekarang kita mampu masuk ke pikiran dia. 1, 2, 3, hop. Kita ada di pikiran dia. Apa yang lagi dipikirin? Capek. Terus? Kenapa? Ngantuk. Oke, sekarang kita keluar dari situ. Dalam hitungan ketiga, kita masuk ke tempatnya si Lia. 1, 2, 3, hop. Oke, lagi ngapain si Lia? Lagi ngapain? Oke, lihat, anaknya sama siapa? Tidur. Sekarang masuk ke pikiran si Lia. 1, 2, 3. Apa yang dipikirin? Kenapa? Pusing. Apa yang dipusingin? Nggak punya duit. Oke, selesai ya Taya. Terus santai, masuk yang dalam, masuk yang dalam, masuk yang dalam, masuk yang dalam. Terus masuk yang dalam, masuk yang dalam. Terus masuk yang dalam. Terus masuk yang dalam, tenang, santai, santai, santai. Kita dengerin omongan Bapak. Sejak hari ini hidup kita akan berubah. Hidup kita akan lebih baik lagi. Hidup keluarga kita akan lebih baik lagi. Maita akan sehat. Keluarga kita akan lebih baik lagi. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Apa-apa yang kita inginkan sejak hari ini pelan-pelan mulai tercapai. Baiklah, sekarang saya mau coba jelaskan apa sih yang selama ini sering kita lihat baik di televisi maupun di tempat-tempat yang lain tentang hipnosis dan gerak rasa atau tarian jiwa. Selama ini
banyak orang berpikir bahwa ini kaitannya sama jin, sama makhluk halus, sama setan, sama apapun. Padahal ini enggak, ini masalah gelombang otak. Gelombang otak itu umumnya ada 4, beta, alfa, kemudian theta, dan delta. Manakala kita berbicara seperti ini kita pakai gelombang beta. Kemudian pada saat kita agak tenang, itu masuk ke gelombang alfa. Lebih tenang lagi ke delta, ke theta dan delta. Biasanya orang tidur pada gelombang delta. Di samping gelombang otak itu, ada lagi yang namanya masalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Manusia itu punya jiwa dan raga. Dalam hal jiwa, manusia dikelola oleh saraf parasimpatik, sementara dalam masalah raga dikelola oleh saraf simpatik. Nah, saraf parasimpatik pengelolaannya berdasarkan jiwa. Salah satunya dia memberikan kita hal-hal yang baik, termasuk juga penyembuhan-penyembuhan. Sebagai contoh begini, manakala pertama kali kita berbohong, hati kita deg-degan, dada kita dak-dik-der, takutan. Apa sih yang sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah jiwa kita tidak menghendaki kita berbohong. Karena jiwa kita tidak berhendak berbohong, saraf parasimpatik bergerak, beradu dengan saraf simpatik. Itulah yang membuat kita jadi deg-degan. Nah, biasanya seringkali yang terjadi adalah jiwa kita dikalahkan oleh raga kita, sehingga kita tetap melakukan kebohongan. Kali yang berikutnya, seandainya itu terjadi lagi, jiwa kita tetap mengingatkan pada saat kita ngebohong. Dia tidak senang, sehingga bergerak lagi saraf parasimpatiknya, dan itu berbenturan dengan saraf simpatik. Pada saat itu tetap bergetar, tapi mungkin udah mulai rendah. Nah, kalau ini yang terjadi terus menerus dan jiwa kita dikalahkan oleh raga kita, lama-lama jiwa kita akhirnya menjadi kalah. Nah, biasanya kalau ini terus-terus berlangsung, lama-lama kita entah jadi pembohong, yang tadinya bohong itu jadi takut, jadi kebiasaan. Suatu ketika kalau itu parah, kita udah nggak tahu lagi mana yang bohong, mana yang benar. Kemudian salah satu contoh lagi begini, ya. Kita tidur sekitar jam 2, mau bangun jam 4 pagi. Kalau kita serius mau bangun jam 4 pagi, biasanya pas jam 4 pagi kita bangun. Nah, selama ini kita nganggap Allah yang bangunin, malaikat yang bangunin. Saya nggak akan berkata seperti itu. Yang terjadi adalah manakala kita mau bangun jam 4, berarti kita menyerahkan raga kita pada jiwa kita. Pada saat jam 4 pagi, sesuai dengan keinginan kita, jiwa kita menggerakkan saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik itulah yang akan membangunkan kita, sehingga kita bangun tepat waktunya. Tapi biasanya yang terjadi nggak begitu. Setelah bangun, kita tidur lagi. Jadi jiwa kita dikalahkan lagi oleh raga kita. Besokannya, mungkin kita akan mundur. Jam 10 tidurnya, jam 4 akan bangun. Ya. Apa yang terjadi? Biasanya jam 4 pun bangun lagi. Itu yang terjadi. Jiwa akan membangunkan kita melalui saraf parasimpatiknya. Tapi sekali lagi, seringkali dikalahkan, kita tidur lagi. Jadi jiwa kita selalu dikalahkan oleh raga kita. Hari yang ketiga, kalau kita mau lakukan, silakan kita lakukan lagi. Misalnya tidur jam 8, kemudian setel wecker jam 4, kita mau bangun jam 4. Pada saat jam 4 wecker bunyi, saraf simpatik pun tetap ngebangunin kita, akan ngegerakkan kita supaya dia bangun. Tapi pas kita bangun, apa yang terjadi? Kita matiin wecker, kemudian kita tidur lagi. Inilah kita. Jadi makin lama antara jiwa dan raga kita makin jauh. Nah, berangkat dari itu, untuk mengembalikan lagi agar jiwa dan raga kita sinkron, ya,
kita mulai manfaatin lagi. Salah satu latihannya adalah seperti ini. Siapapun yang melihat tayangan ini bisa lakukan. Kita akan coba kasih kesempatan memperagakannya. Oke, bagaimana kita supaya antara saraf simpatik dan saraf parasimpatik bisa bekerja sama? Karena raga kita selama ini mengalahkan dengan jiwa kita, ya. Sekarang kita balik, bagaimana jiwa kita itu bisa mengalahkan raga kita. Caranya adalah kita coba ikutin saraf simpatik kita. Kita jangan berpikir bagaimana caranya. Yang paling penting adalah kita punya keinginan. Kita mempunyai keinginan merasakan. Karena jiwa adalah rasa. Kita hanya merasakan. Jangan berpikir bagaimana caranya. Yang penting cuma satu, samina wa atona. Aku dengar, aku jalanin. Ya, inti seperti itu. Oke, coba tangannya begini kita. Oke, ya. Nah, kita cukup ngerasain. Siapapun bisa lakukan seperti ini. Cukup rasain apa yang terjadi, ikutin aja tak. Terus oke, stop. Oke, stop, selesai. Ya. Sekali lagi, Anda bisa lakukan seperti ini. Yuk pelan-pelan. Idenya cuma satu. Ya. Anda cukup merasakan. Anda jangan berpikir bagaimana caranya. Ya. Dengarkan dan ikutin. Anda cukup merasakan. Makin Anda berusaha bagaimana caranya, itu nggak membuat ketemu. Yang penting cuma satu, Anda rasakan. Ya, Anda rasakan. Biarin saraf parasimpatik, biarin jiwa kita yang akan ngegerakin. Oke, mulai lagi. Kita. Oke, rasakan, terus rasakan, terus rasakan, terus rasakan. Oke, stop kita. Oke, sekali lagi, ya. Anda bisa mencoba ini. Ini nggak ada kaitannya sama jin, sama makhluk halus. Intinya cuma satu, ya. Anda merasakan. Intinya cuma satu, Anda merasakan. Oke, ya. Pada saat yang sama, pada saat kita lagi ngerasakan ini, kalau Anda tertarik, Anda bisa ikutin. Oke? Kita. Ya, silakan ikutin kita. Oke. Mulai kita rasakan. Terus rasakan. Terus rasakan. Oke, terus rasakan. Oke. Terus rasakan. Oke, ikutin terus tak, jangan ketahan. Ikutin terus, jangan ketahan. Terus ikutin terus. Terus ikutin. Terus bebasin tak, terus. Terus jangan ketahan tak.
Oke, stop. Stop. Oke. Kalau Anda belum bisa, sebenarnya Anda bukannya belum bisa, nggak mau. Anda harus bisa pisahin antara nggak mau atau nggak bisa. Kalau Anda nggak mau, nggak ada yang membuat Anda bisa. Nggak ada siapapun yang membuat Anda orang membuat Anda bisa. Tapi kalau Anda mau, mungkin Anda nggak bisa. Tapi banyak cara yang membuat Anda bisa. Jadi Anda harus bedakan antara tidak mau dan tidak bisa. Ada satu cerita begini. Sekitar tahun 1970-an ada Apollo naik ke bulan. Itu waktu orang Indonesia yang mayoritasnya Muslim langsung nolak. Bohong, nggak mungkin, nggak percaya. Tapi ada orang yang bijak bercerita, benar mereka nyampe di bulan, karena di bulan dia mendengar suara azan. Di atas sana dia mendengar suara orang mengaji. Bahkan Neil Armstrong yang setelah turun dari bulan masuk Islam. Sejak saat itu, ya, yang tadinya nggak percaya terbelah jadi dua. Sebagian percaya, sebagian tetap tidak percaya. Nah, kemudian dari yang percaya itu terbagi lagi. Akhirnya tidak terjebak sama tahayul, tidak terjebak sama agama apapun. Lama-lama melihat bahwa ini adalah realita. Masalah kita sebagai orang yang beragama, baik agama Islam maupun yang non-Muslim, ya, selalu membenarkan manakala kalau itu berkaitan sama kepercayaan kita. Padahal agama nggak cerita seperti itu. Terpisah antara pengetahuan dan kepercayaan. Ya. Kita lebih senang percaya sama, kalau dulu ingat namanya Cut Nyaja Harapona, ya, orang Aceh yang punya anak bisa ngaji baru kecil. Setelah diselidiki dengan diselidiki dengan seksama, ternyata di belakangnya ada kaset. Ya. Seringkali agama disalahartikan. Kalau Anda mau hidup lebih baik lagi, ya, yuk kita coba melihat sesuatu secara proporsional. Sekali lagi, ini nggak ada kaitannya sama jin, nggak ada kaitannya harus puasa, nggak ada kaitannya sama Allah. Ini hanya masalah cerita tentang jiwa dan raga yang berkaitan sama saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Kalau Anda nggak percaya, silakan Anda tanya di kedokteran. Ini yang terjadi. Ya. Sekali lagi, Anda bisa lakukan ini. Ya, sederhana. Ikutin contoh Ita. Sekali lagi Ita. Sekarang lebih bebas lagi. Santai, coba Anda perhatikan, ikutin. Ya. 1, 2, 3. Hep. Anda cukup merasakan. Seperti Ita hanya merasakan. Dan membiarkan semua berjalan dengan sendirinya. Tanpa rekayasa. Nah, terus kita lebih bebas lagi, kita. Terus lebih bebas lagi. Terus. 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 Terus.
ikutin terus terus bebasin, tak biarin dia bergerak apa adanya. Ya terus ya terus ya. Oke, stop. Tak. Oke. Ya, Anda udah mulai merasakan, ya, cuman masih ketahan, Anda masih ketakutan. Kalau Anda bebaskan semuanya enak. Nah, khusus untuk orang-orang tertentu, ya, dalam hal ini paham-paham tertentu yang begitu cukup keras dalam hal, misalnya dalam hal ibadah, sholat lah gitu. Ya. Ada orang yang sholatnya tangannya digerak-gerakin, ya, sholatnya tangannya digerak-gerakin gitu. Kenapa? Oh ini hadisnya begini, Nabi kita begini, ini yang benar. Ya nggak masalah kalau memang kita lakukan itu. Tapi yang masalah adalah manakala kita lakukan menggerak-gerakan ini, sementara pada saat kita melihat ada orang yang ngegerakin, kita anggap itu bid'ah, nggak sesuai dengan ajaran Nabi. Nah ini yang akhirnya selama ini kita jadi terpecah-pecah dalam hal agama. Nah, kalau kita ngerti seperti ini, baru kita ngerti kenapa Nabi Muhammad, kalau itu benar kita melihat tangannya digerak-gerakan. Ya. Ingat, dalam ajaran sholat, Nabi Muhammad hanya ngomong seperti ini. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagai melihat aku sholat, melihat aku sholat. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat lebih banyak, ya, atas penglihatan, penalaran sahabat-sahabat, ya. Mungkin ada yang sahabat Nabi, ada orang yang melihat Nabi sholatnya begini, ada yang sholatnya begini, sholatnya begitu. Toh kalau mau kita lihat apa adanya, gak setiap saat kan sahabat Nabi melihat Nabi sholat. Tapi seringkali kita merasa gue yang paling benar, yang lain salah. Disinilah keributan mulai terjadi. Ya, misalnya seperti yang tadi gerak-gerakan. Dia melihat Nabi Muhammad sholat, tangannya digerakkan pada saat tahajud. Padahal mungkin bukan itu yang terjadi. Pada saat Nabi Muhammad serius, ya, begitu khusyuknya, tangannya bergerak sendiri. Jadi tangannya bukan digerak-gerakin, bergerak sendiri. Sementara kita yang mau coba ikutin hadis Nabi, kita gerak-gerakan.